Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi halakal insan allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'abad. Insyaallah pada pagi hari ini, hari Jumat penuh berkah, Sayyidul Ayyam, penghulu para nabi. Di dalamnya kita disunahkan untuk memperbanyak selawat, sebab Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, diwafatkan pada hari Jumat, wala taqumus saah illa biyaumil Jumat, dan kiamat tidak akan pernah ada kecuali hari Jumat. Oleh karena itu, sebagai penghulu hari, mari memperbanyak membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita mulai tadabbur kita dari surah Al-Qasas ayat 14 tentang kisah Nabi Musa. Ya. Ayat ini dimulai dengan memberikan informasi terkait dengan umur Nabi Musa. Firman Allah, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Ya. Jadi walamma balagha ashuddahu, setelah sampai umurnya, kalau umur Nabi itu sampai berarti balagha ashuddahu sekitar 40 tahun. Karena itu masa kematangan. Makanya salah satu pertimbangan kenapa pimpinan Basas itu harus minimal 40 tahun, karena dinilai usia kematangan, usia kematangan pada umur 40 tahun, ya. Karena ini harus matang untuk memimpin Basnas, ya. Sempurna akalnya, maka Allah anugerahkan padanya hikmah. Hikmah itu kenabian, ya. Hukman wa ilma, jadi hikmah atau kenabian dan ilmu. Jadi Nabi itu harus ada ilmunya. Kalau nggak berilmu nggak bisa. Makanya Allah anugerahkan ilmu, ya, dan hikmah, itu wahyu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Maka itulah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang baik. Jadi orang yang baik itu ada dua hikmahnya. Ada dua keutamanya, akan diberi hikmah dan juga ilmu. Kalau Anda mau mendapatkan hikmah dan ilmu, jadilah orang baik. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian. Jadi kalau mau pintar harus bertakwa, ya. Kedua, wa dakhala madinata ala hini ghaflatin min ahliha wajada fiha rajulaini yaqtatilan, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi, fastaghatha allazi min syi'atihi ala allazi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amri syaitan innahu adu mudillun mubin. Ya, maka masuklah di kota dan mendapati dua orang yang sedang berkelahi. Nabi Musa di umurnya 40 tahun masuklah di kota setelah keluar dari istana Firaun, ya. Dia mendapati orang di kota sedang berkelahi, dua orang. Siapa itu? Ya. Min syi'atihi alallazi min aduwihi, dari golongannya. Siapa golongannya Nabi Musa? Yaitu Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu dari Bani Israel. Alallazi min aduwihi, siapa lawannya? Yaitu kelompoknya Firaun. Ya, jadi maka setelah bertengkar antara pendukungnya golongannya Nabi Musa dengan golongannya Firaun, maka dia pukullah itu golongannya Firaun. Sekali pukul langsung mati. Kemudian, ya, apakah kata Musa? Ya, innahu adu hadza min amali syaitan innahu adu mudillun mubin. Ini pekerjaan setan, ini berkelahi, ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kita lihat lanjutnya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu. Setelah memukul orang dan mati, ini Nabi Musa ini luar biasa kekuatannya, ya. Sekali mukul orang langsung mati, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Musa itu, ya, memakai saja 3 lapis pakaian, itu bulunya masih bisa keluar. Saking tebalnya bulu-bulunya itu, dan kekuatannya itu nanti kita akan lihat kekuatannya. Ini kekuatan pertama ditunjukkan dalam ayat ini adalah sekali pukul langsung mati. Nanti kita lihat kekuatan selanjutnya. Dia berdoa, qala rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah kami. Faghfir lahu, maka Allah mengampuni. Nah, ini juga hikmah. Kalau habis melakukan kesalahan, ya,
baik sengaja maupun tanpa sengaja, maka istighfarlah. Pak Dokter pernah berceramah di Masjid Nurul Amin, istighfar itu adalah pembuka pintu-pintu rezeki. Kenapa menjadi pembuka pintu rezeki? Karena kalau kita beristighfar ada dua. Pertama, kita mengakui kesalahan kita. Yang kedua, kita mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar. Kemudian ayat selanjutnya, qala rabbi ma an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Berdoa lagi dini, ya. Apa doanya? Ya, qala rabbi, dia Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kau, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Sudah mengakui ternyata yang ditolong kemarin itu ada orang-orang yang berdosa. Bagaimana ceritanya? Fasbaha fil madinati khaifa yataraqqabu fa idza laysa sarahu bil amsi yastasrihuhu qalahu Musa innaka lagawiyyum mubin. Ya. Jadi kemarin itu dari golongan yang ditolong itu, ya, setelah mendapati Musa di tengah kota, dia berteriak, ya, berteriak minta tolong. Padahal kemarin ditolong, sekarang dia minta tolong, mengatakan, wah itu Musa itu penjahat. Ini Musa penjahat itu. Dan Musa ini adalah dituduh sebagai orang yang orang yang akan membuat kerusakan, bukan termasuk orang-orang yang membuat kebaikan. Maka setelah peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kebaikan. Ya, ditegaskan pada ayat 20, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala ya'tamiruna bika. Maka datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Qala ya Musa, berkata, wahai Musa, innal mal'a, sesungguhnya para pembesar Fir'aun dan bala-balanya, bala tentaranya, jenderalnya dan penasihatnya, ya'tamiruna bika, berkumpul untuk kamu, liyaqtuluka, untuk membunuh kamu, fahr innilaka minan nasi, maka cepatlah keluar dari kota, aku ini termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Fakharaja minna khaifa yataraqqab, maka Musa keluar dengan rasa takut, ya. Qala rabbi najjini minal qaumi zalimin, kembali berdoa. Apa doanya kalau kita dalam ketakutan atau kita ada di kampung musuh? Rabbi najjini minal qaumi zalim, hafal ini. Ya. Kita dikelilingi preman, dikelilingi orang yang mengintimidasi kita, baca ini. Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Ini doa harus dihafal ini. Dalam kesusahan baca ini. Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Ya Allah, selamatkan aku daripada orang-orang yang berbuat zalim. Kita lanjut. Walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi yahdini sawa'as sabil. Ketika dia sampai di Madian. Madian ini adalah sebuah kota yang jaraknya itu dari Mesir ke Madian itu adalah perjalanan sekitar 8 hari, 8 malam. Ya. Di kota ini tinggal seorang nabi, namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Kita lihat ya. Walamma warada ma Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imrataini tazudan qala ma hatbukuma qala ta'ala naskah hatta yusdirar riya wa abuna syekhun kabir. Ya. Ketika dia sampai di sumber air, karena di mana ada sumber air, di situ ada kehidupan. Begitu Pak Dokter ya. Di mana ada sumber air, di situ ada kehidupan. Nah, ketika sampai di daerah Madian, ya desa kecil begitu, ya, yang di situ ada nabi, tapi orang nggak tahu kalau itu nabi. Ya, biasa aja dia nggak tahu atau dia tahu. Berkumpul situ orang-orang Orang-orang di sebuah sumur. Ya, di sebuah sumur untuk apa? Untuk mengambil minuman dan mengantar ternak-ternaknya untuk minum di situ. Ya. Kemudian ternak pun berkumpul di situ. Ada dua perempuan, ya, yang sedang menghalau ternaknya agar tidak tercampur dengan ternaknya orang-orang yang di situ sedang mengambil air di sumur.
Maka Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu halang ternakmu untuk mendekati sumber air itu? Maka dua perempuan ini mengatakan, kami tidak bisa mendekati sumber air itu, sumber air utama itu sebelum orang-orang pergi. Karena kenapa dia nggak bisa ngantri, kasihan kan dia kan perempuan, dan wabuna syekhun kabir, sementara orang tua kami ini, bapak kami ini sudah terlalu uzur, tua, jadi nggak bisa juga ikut antri untuk mengambil air dan memberikan air kepada ternak kami. Ternyata situ ada sumber air. Ada sumber air yang tinggal dikeruk saja airnya, diambil saja airnya, ditimba, dikasih, diambil, dibawa ke rumah dan diberikan minuman kepada ternak. Ada lagi sumber air yang tertutup batu. Sumber air yang tertutup batu itu hanya bisa diangkat, hanya bisa diangkat dengan penutupnya itu hanya bisa diangkat dengan 10 orang laki-laki perkasa. Ya, sumber air yang tertutup itu, tertutup batu besar itu hanya bisa diangkat 10 orang yang perkasa. Itu pun hanya diangkat sedikit, kemudian lalu keluar airnya. Ya, dipahami ya? Tapi Nabi Musa sendirian saja mengangkat batu itu, lalu dia tanggalkan, keluarlah air itu. Dipahami ya? Tadi pertama kekuatannya apa? Memukul orang langsung mati. Kedua kekuatannya apa? 1 banding 10. Ya, oke. Apa ayat selanjutnya? Fasaqa lahuma summa tawalla ila zilli faqala rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Setelah dia memberikan minum itu ternak, kemudian dia pergi mencari tempat berteduh, kan panas matahari di terik di Madani, terik. Apa doanya? Doanya bagus lagi doanya nih. Apa doanya? Coba, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini sangat membutuhkan makanan. Bayangkan Pak, perjalanan dari kota Mesir 8 hari 8 malam sampai ke Madian, nggak makan ini. Orang ketakutan, nggak makan sampai ke Madian, terik matahari, angkat batu lagi, belum makan di siang hari. Maka dia tawalla zilli, mencari tempat berteduh, ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, aku sangat kelaparan. Inilah kebiasaan yang harus dicontoh. Bekerja, berusaha, kemudian berdoa. Jangan pernah mengharap balasan kepada orang lain. Karena kenapa? Ya, kalau ya, ini pesannya nih. Kalau kita mengharap balasan dari manusia, maka itu memiliki batas. Tapi kalau kita mengharap balasan kepada Tuhan, maka tanpa batas. Balasannya kita lihat. Fajatu hidahuma. Tadi kan 2 perempuan lah, ya. Adik atau kakak kita nggak tahu lah. Di sini kan hanya mengatakan fajatu hidahuma tamshi ala istihya. Setelah berdoa Nabi Musa di bawah pohon, ya. Datanglah salah satu dari antara 2 perempuan ini. Ya. Perempuan cantik sekali perempuannya ini, karena orang Mesir itu paling cantik di dunia. Orang Mesir itu kalau berjalan 5 orang, 10 yang cantik. Kok bisa, Ustaz? Bayangan dia juga cantik. Ya, begitu Ustaz. Bayang-bayang juga cantik, Ustaz. Bayang-bayang juga cantik. Saya pernah ke Mesir, ya. Balik ke Indonesia, nggak ada orang cantik. 5 bulan baru ketemu orang cantik. Jadi saya di Mesir cuma 3 hari. Balik ke Indonesia itu 4 bulan baru ketemu orang cantik. 3 tahun baru ketemu orang yang rekang. Artinya orang Mesir itu tempatnya orang cantik, ya. Tempatnya orang cantik. Nah, perempuan ini salah satu datang ke temu Musa. Apa katanya? Faja'atu idahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah satu dan tidak keduanya ini tamshi, berjalan ala istihya, dengan malu-malu. Bagaimana caranya kalau orang Mesir malu-malu? Bukan senyum, tapi ditutup mukanya. Dia enggak memperlihatkan ke mukanya. Ya, jadi enggak perlihatkan mukanya toh. Nah, kemudian apa katanya? Qalat, berkatalah perempuan ini, anak, ya. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya
bapak kami ya mengundang engkau untuk memberikan upah daripada engkau telah membantu kami memberikan minuman kepada kami. Kenapa demikian? Ini di sini di terjemahan ini nggak disebut siapa itu orang tua itu. Tapi orang tua itu adalah Syuaib dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Syuaib alaihissalam, nabi ya. Dikatakan bahwasanya ini Nabi Syuaib kaget. Kenapa kaget? Biasanya tuh anaknya datang itu sore jelang malam baru sampai ke rumah Pak Dokter. Karena kan gantri. Satu kampung ini Pak memberikan minum kambingnya dan ontanya, sapinya. Ini datang sebelum zuhur. Kaget. Ada apa ini? Kenapa cepat sampai? Katakan bahasanya, saya ketemu dengan orang yang begitu perkasa, mengangkat batu itu sehingga air keluar dan kami memberikan minuman kepada kami. Karena Syekh mengatakan, panggil dia. Tapi doanya pada Musa doanya, ya Allah, aku butuh makanan. Sekarang dijabah, langsung diundang datang ke rumahnya. Bagaimana kita lihat lagi. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la tahab najauta minal qaumi zalimin. Ini ceritanya panjang. Jadi setelah sampai di rumah, dikisahkanlah bagaimana bisa sampai ke Madian, ketemu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengatakan, tenang, kamu sudah lolos dari orang-orang yang zalim. Awalnya ini Nabi Musa tidak mau makan. Begitu dikasih makanan, dia tidak mau makan. Dia kata, kenapa kamu enggak mau makan? Begini Tuhan, saya ini ahlul bait, saya ini nabi. Nabi Syuaib juga kan nabi, tapi dia ketawa-tawa saja. Kan dia enggak mengatakan saya nabi. Saya ini nabi. Dan saya ini tidak bisa sembarang makan. Kami tidak dibolehkan memakan makanan yang merupakan upah. Nabi itu tidak boleh makan makanan yang merupakan upah. Jadi kalau ini makanan sebagai upah karena saya telah membantu anak tuan rumah, maka saya enggak makan. Nabi Syuaib mengatakan, tidak, ini tradisi nenek moyang kami. Ada tamu, kita muliakan, kita kasih kemuliaan dengan makanan. Jadi salah satu pintu pembuka rezeki adalah memberi makanan kepada tamu secepat-cepatnya. Ada 4 hal yang dipercepat. Yang pertama, tamu cepat dilayani, dikasih makan dan minum. Yang kedua, anak gadis cepat dinikahkan, ya. Yang ketiga, hutang cepat dibayar. Yang keempat, orang mati cepat dikuburkan. 4 ini harus dipercepat. Ya, ingat itu ya. Yang pertama, tamu harus cepat diberi makanan dan minuman. Yang kedua, anak gadis cepat dinikahkan. Yang ketiga, cepat membayar utang. Dan yang keempat, cepat menguburkan orang yang sudah meninggal. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Setelah dikisahkan bahwasanya perjalanannya begini rumit, maka dikatakan bahwasanya najauta minal qaumi zalimin. Tahu enggak ini jawaban ini? Ada yang tahu ini? Jawaban Nabi Syuaib adalah doanya dari Musa. Apa doanya? Rabbi najini. Tadi ya doanya itu ayat 21. Rabbi najini minal qaumi zalimin. Tidak lama kemudian dijawab apa doa? Jawabannya najauta minal qaumi zalimin. Masya Allah, tidak lama, penting berdoa saja, usaha dan berdoa. Hanya beberapa ayat saja sudah ada jawabannya. Najauta minal qaumi zalimin. Jangan ragu, jangan bimbang, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim. Masya Allah. Lanjut lagi, 1 ayat lagi, baru kita selesai. Ya. Qolat. Ini qolat ini. Berarti anak perempuannya itu tuh. Apa katanya? Idahuma ya batis tajirhu. Berkatalah salah seorang anaknya Nabi Syuaib. Ayah. Istajirhu. Sewa itu. Kenapa?
inna khairal mustajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya yang baik di sawah itu adalah orang yang kuat dan amanah. Wah, ini Nabi Syuaib, Nabi. Dia maksudnya apa itu? Kenapa kamu katakan dia kuat dan dia amanah? Begini. Dia kuat karena bisa mengangkat beban yang semestinya diangkat oleh 10 orang dan dia cuma 1 orang. Yang kedua, waktu saya pergi memanggil dia datang ke rumah, awalnya saya di depan dia supaya saya jadi penunjuk jalan, dia di belakang. Jadi Nabi Musa di belakang, hanya Nabi Syuaib di depan. Oke? Ya. Jadi bahar ini. Jadi anaknya Nabi Syuaib di depan, Nabi Musa di belakang. Tiba-tiba di tengah jalan angin bertiup kencang. Paham ya? Tersingkaplah itu betisnya anaknya Nabi Syuaib. Kalau kita mungkin rahmat ya. Wih, ini waktunya ini, waktu Nabi ini. Wah, alhamdulillah. Tapi apa katanya Nabi Musa? Berhenti. Kau di belakang. Bagaimana caranya nanti kalau kiri dan kanan? Kalau kiri lempar batu ke kiri, ambil batu situ. Kalau kiri lempar batu ke kiri, kalau kanan lempar batu ke kanan. Wah, terkesima ini anaknya Nabi Syuaib. Wah, ini betul-betul amanah ini. Maka sampailah ke rumah. Sesampainya di rumah, maka diceritakanlah perjalanannya Nabi Musa, dilihat bagaimana rekodnya. Jadi syarat untuk mencari menantu, mencari presiden, mencari pemimpin yang 2. Apa? Al-Qawiyul Amin. Al-Qawiyul Amin. Kalau tanya bagaimanakah syarat pemimpin menurut Al-Quran? 2. Al-Qawiyul Amin. Kuat posisinya, banyak pendukungnya, dan sehat badannya. Al-Amin, dan terpercaya. Jadi kalau mau cari pemimpin daerah, wakil rakyat, pemimpin Basnas, gubernur, presiden adalah diantaranya adalah Al-Qawiyul Amin, kuat dan terpercaya. Nah, oleh karena itu, maka apa kata Nabi Syuaib? Inni uridu an unkihaka ihda bunatayya hataini. Wahai Musa, aku ingin menikahkan kau dengan salah satu anakku. Apa syaratnya? Ala antajurani sama niata hijat. Dengan maharnya engkau gembalakan kambingku selama 8 tahun. Fa'in atmamta asyar famin indika. Tapi kalau engkau mau jadikan 10 tahun, tidak masalah. Dalam kisahnya Nabi Musa mengembala selama 10 tahun ya sebagai mahar. 8 tahun pertama kambingnya beranak, anaknya semuanya betina. Jadi selama 8 tahun itu betina semua. Makanya coba satu lomba itu perlu kambing semua. Ya. Dan 2 tahun terakhir anaknya semua jantan. Masya Allah. Jadi 8 tahun betina semua, dan setelah itu jantan semua. Sempurnalah kambingnya Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Dan sebelum mengembala kambing, Nabi Syuaib mengatakan, Musa, ambil itu tongkat. Itu banyak tongkat, dan tongkat itu berkali-kali diambil. Ganti. Tapi setiap kali ambil tongkat yang sama. Dan terakhir Nabi Syuaib mengatakan, tongkat ini adalah tongkatnya para nabi. Tongkatnya Nabi Adam, tongkatnya Nabi Idris, tongkatnya Nabi Nuh, sampai ke tongkatnya Nabi Syuaib. Di situlah ditahu kalau Syuaib juga seorang nabi, dan turun ke Musa. Masya Allah. Jadi tongkat Nabi Musa itu bukan semua tongkatnya, tongkatnya nabi-nabi sebelum Nabi Musa. Oleh karena itu, apa yang kita tadabburi hari ini, bahwasanya pertama, ya, banyak berdoa, jadi orang baik. Kalau kita jadi orang baik, maka Allah akan anugerahkan hikmah dengan ilmu. Kemudian jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu bersama kita selama kita dalam kebaikan. Dan bekerja baru berharap. Jangan pernah bekerja ya dengan motivasi hanya sekedar dapat gaji, karena itu gaji hanya terbatas.
Tapi kalau bekerja motivasinya untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan jauh lebih banyak rezeki kita. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.